Let's go. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. Halo guys, kembali lagi di channel Akwijun. Nah, seperti biasa untuk di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan tema-tema keren Xiaomi MIUI 14. Dan untuk tema yang akan kita review atau yang akan saya review itu ada dua tema dengan nuansa Hyper UI atau Hyper OS. Nah, tema ini keren untuk di bagian lock screen-nya, yakni di bagian depth wallpaper-nya atau depth widget-nya. Tapi sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung atau pertama kali menemukan channel ini, silahkan kalian klik subscribe dulu. Dan jangan lupa juga buat kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke, sebelum saya review temanya, saya ucapkan dulu terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik subscribe, dan terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah klik like. Dan saya ingatkan lagi guys, untuk di video ini atau jika video ini tembus 5 views atau 5k views, itu saya akan melakukan giveaway seperti di video-video sebelumnya juga. Dan untuk pemenangnya sudah ada, kemarin ada 2, tapi sampai saat ini itu belum ada yang menghubungi saya. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai untuk di rekomendasi tema yang pertama. Oke, untuk tema yang pertama kita kali ini bernama Hyper Depth. Ukurannya itu sekitar 18 MB aja guys, ukurannya cukup ringan gitu. Dan ini tentunya smooth buat digunakan di smartphone Xiaomi kalian. Untuk nama desainer bernama MD Gibbon. Oke, kita mulai untuk di tampilan home screen-nya. Nah, untuk di tampilan wallpaper di bagian home screen ini bukan wallpaper bawaan temanya, melainkan sudah saya customisasi. Untuk tampilan default dari wallpaper tema ini itu gambar pesawat seperti yang ada di preview temanya tadi. Nah, tema ini berubah untuk di bagian icon pack aplikasi meskipun cukup simple dan minimalis. Untuk di tampilan widget seperti ini ada keterangan jam dan kalender, dan untuk di bagian menitanya itu nuansa transparan seperti ini guys. Nah, untuk di tampilan icon baterai dan sinyalnya itu tembus tampilannya atau desainnya seperti ini, juga simple minimalis. Untuk di volume slider sayanya tidak ada perubahan di tema ini. Lanjut untuk di tampilan bar notifikasi. Nah, di sini masih ada sedikit perubahan gitu dari tampilan default. Lanjut untuk di tampilan pusat kontrolnya, di sini juga sedikit ada perubahan meskipun tidak terlalu signifikan untuk di perubahannya guys. Nah, tema ini juga tembus ke beberapa tampilan aplikasi sistem seperti tampilan aplikasi telepon. Tampilannya seperti ini. Berikut untuk di tampilan kontaknya juga masih bisa tembus, dan untuk desainnya ini mirip-mirip seperti tema-tema yang sudah saya pernah review sebelumnya guys. Berikut untuk di tampilan kontaknya, ataupun maksud saya untuk di tampilan aplikasi pesan. Kemudian untuk di tampilan aplikasi setelan, tema ini juga masih bisa tembus meskipun untuk di bagian icon-icon itu masih menggunakan icon-icon standarnya. Dan untuk di bagian perubahan itu terletak di bagian penyusunan dari icon-icon aplikasinya ini ataupun icon-icon settingnya ini. Oke, dan sekarang kita masuk ke tampilan lock screen-nya. Nah, untuk tampilan lock screen, untuk di tema ini itu ada fitur atau menu kustomisasi. Kalian bisa menggunakan depth wallpaper seperti ini guys, dan ini menambah kesan keren di tampilan lock screen smartphone kalian. Dan untuk wallpapernya ini bukan wallpaper bawaan dari temanya, melainkan sudah saya customisasi. Nah, untuk tampilan wallpaper default itu sama seperti gambar pesawat gitu yang ada di tampilan preview temanya tadi. Nah, di sini ada keterangan jam dan keterangan kalender untuk di bagian widgetnya. Untuk di bagian bawah itu ada shortcut center dan ada shortcut settingnya. Nah, untuk menggunakan
wallpaper depth seperti ini, itu kalian masuk ke tampilan aplikasi tema atau ke aplikasi tema. Selanjutnya kalian pilih untuk di bagian akun atau profil. Kemudian untuk di bagian kustomisasi itu kalian tap. Untuk di bagian gaya kunci kalian tap untuk di bagian gaya kunci, dan pastikan itu untuk di bagian temanya sudah kalian terapkan. Selanjutnya kalian klik untuk di bagian kustomisasi. Nah, perhatikan baik-baik untuk di langkah-langkahnya nih guys. Nah, di sini untuk di bagian wallpaper style, kalian tap untuk di bagian wallpaper style, kalian pilih untuk di bagian atau kalian tap di bagian depth lock screen wallpaper. Nah, jika sudah, itu selanjutnya kalian tap untuk di bagian depth lock screen lower wallpaper JPG. Nah, untuk wallpaper JPG-nya ini bisa kalian tap ya guys. Dan untuk wallpaper JPG itu wallpaper standar yang ingin kalian terapkan. Nah, seperti ini tampilan wallpaper standar ataupun wallpaper yang belum kalian hapus untuk di bagian backgroundnya. Dengan catatan kalian harus mempersiapkan dua wallpaper. Satu wallpapernya itu wallpaper default atau tampilan standar, dan kedua untuk wallpapernya itu kalian edit untuk di wallpapernya dan kalian hapus untuk di bagian backgroundnya. Nah, kalian sisakan aja untuk di bagian objek dari orangnya itu, kemudian kalian klik simpan saja guys. Nah, di sini untuk di bagian mode PNG atau di bagian depth lock screen upper wallpaper PNG itu kalian tap dan kalian gunakan wallpaper yang sudah kalian hapus backgroundnya. Oke, dan untuk hasilnya akan menjadi seperti ini guys. Nah, jika tidak bisa berhasil itu tandanya kalian salah dalam penerapannya. Oke, jika kalian suka dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua. Oke, untuk rekomendasi tema yang kedua kita kali ini yang juga punya fitur depth wallpaper, itu nama temanya yakni Hyperlord 2. Ukurannya sekitar 30 MB-an dan untuk nama desainer bernama Kierui Pro. Oke, kita mulai untuk di tampilan lock screen atau di tampilan layar kunci. Untuk di tampilan wallpapernya itu wallpaper yang sangat jernih, yakni wallpaper seperti rumah-rumah adat Tiongkok gitu ataupun di Cina gitu ya guys. Kemudian untuk di bagian atas itu ada widget yang ada keterangan kalender juga di bagian bawah. Untuk di bagian widgetnya itu ada keterangan jam dan kalender maksudnya, kemudian ada keterangan cuaca. Nah, di sini juga ada seperti animasi-animasi hujan gitu. Kemudian untuk di bagian bawah itu ada shortcut center dan ada shortcut aplikasi kamera. Oke, kita masuk ke tampilan menu kustomisasi dari tema ini. Nah, seperti tema yang pertama, kalian masuk ke profil atau ke akun, kemudian kalian klik untuk di bagian kustomisasi tema. Kalian pilih untuk di bagian gaya kunci dan kalian klik untuk di bagian kustomisasi. Nah, untuk menerapkan wallpaper depth-nya itu kalian masuk ke tampilan atau kalian tap di bagian wallpaper style. Nah, untuk di bagian wallpaper style-nya itu kalian pilih untuk di bagian customizer depth effect wallpaper, kalian tap. Nah, pastikan ini sudah diaktifkan juga ya guys untuk di bagian depth effect-nya. Selanjutnya untuk di bagian insert the upper wallpaper, kalian pilih wallpaper yang PNG atau wallpaper yang tanpa background. Nah, kemudian untuk di bagian bawah itu kalian pilih wallpaper originalnya yang belum kalian hapus untuk di tampilan backgroundnya. Oke, nanti akan muncul tampilan wallpaper dengan efek depth seperti ini guys. Cuma untuk di bagian tema yang kedua ini, untuk di bagian keterangan kalendernya itu tidak punya fitur depth gitu guys, alias masih berada di atas dari gambar atau wallpapernya.
Oke, kemudian untuk di bagian animasinya ini juga bisa kalian akses juga di bagian kustomisasi. Itu kalian scroll ke bawah aja. Nah, di sini kalian bisa menggunakan atau mengaktifkan beberapa efek. Di sini guys ada meteor effect, ada rain effect, ada snowfall effect, dan snowfall effect itu seperti animasi salju gitu guys. Dan hasilnya akan seperti ini jika semua efek kalian aktifkan. Oke, dan sekarang kita masuk ke tampilan home screen. Untuk di tampilan home screen-nya seperti ini. Tampilan wallpaper default masih sama seperti yang ada di tampilan wallpaper lock screen defaultnya. Nanti di bagian widget juga sama seperti tema yang pertama, begitupun untuk di tampilan icon baterai dan sinyal. Berikut untuk di tampilan bar notifikasi dan pusat kontrol yang tidak berubah secara signifikan. Untuk di icon-icon pack aplikasi di sini juga masih sedikit ada perubahan, meskipun juga tidak terlalu terlihat untuk di perubahannya guys. Nah, untuk di tampilan aplikasi telepon di sini masih bisa tembus hanya di bagian atau dari segi warna saja. Begitu juga untuk di tampilan kontaknya. Oke, kemudian untuk di tampilan aplikasi pesan di sini juga sedikit ada perubahan, meskipun hanya di beberapa icon-icon dari segi warna. Dan untuk di tampilan aplikasi setelan ini sayangnya tidak ada perubahan sama sekali guys. Oke, jika kalian suka dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan saya rasa cukup sekian dulu guys untuk di video rekomendasi temanya. Semoga saja kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka, silahkan sekiranya untuk kalian klik like, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Lebih dan kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk.